2025-nya kamu seperti apa? Cancer ya, yuk kita baca nih buat kalian semua teman-teman Cancer dimanapun kalian berada, ataupun cross watchernya Cancer yang punya tetangga, punya ibu, punya bapak, punya pasangan, punya siapa aja lah ya, gebetan. Wih, gebetan, tahun berapa tuh kata-kata gebetan? Ya, siapa aja boleh ya teman-teman ya, general reading, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat kamu yang mau dengar dengan senang, dengan happy, dengan bahagia. Well, 2025 ini apa sih ya kisi-kisinya yang kira-kira gitu kan bisa yang namanya mungkin ya ditanggulangi dulu sebelum terjadi, ataupun ya ini bisa jadi semangat atau motivasi kamu ketika nanti mungkin ada saran-saran yang bisa dilakukan untuk 2025 ya kamu tuh jauh lebih indah, jauh lebih smooth lagi. Dan apakah di 2025 ini hasil dari perjuangan kamu, doa kamu, pengorbanan kamu selama ini ya akan terjadi nyata di 2025? Who knows ya, siapa tahu. Oke, teman-teman yang sampai 2025 ini aja masih belum pada tahu gimana caranya private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, yuk segera ke oraclecardindonesia@gmail.com, ke email ya teman-teman ya, atau kalian boleh klik di setiap deskripsi video dari Oracle Card Indonesia ya, di sana ada yang namanya nomor WhatsApp dan juga di bio juga ada ya, silahkan kalian lihat. Oke, teman-teman, yuk kita baca yuk Cancer ya kali ini. Still di channel Oracle Card Indonesia aja. Remember, follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Right, dan sampai saat ini yang masih belum ada subscribe di channel 123 ya Oracle Card Indonesia, teman-teman. Segera yuk, Oracle Card Indonesia Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. 3 ya. Semoga bisa bertambah lagi. Amin. Kita lihat yuk. 2025 seorang Cancer akan seperti apakah? Gerangan ya, kita lihat. Oke, wow. Oke, 2025-nya kamu ini di awal-awal ya teman-teman, ini ada yang namanya hal-hal yang mengekang, menekan ya, tetapi pilihannya adalah membebaskan diri terutama ya dari hal-hal tersebut. Dan ini kaitannya erat dengan keluarga ya, keluarga. Pekerjaan ada gak sih? Ada sih, tapi lebih sedikit ya, lebih banyak ke urusan-urusan yang kaitannya dengan keluarga ya. Dan konflik-konflik mungkin terjadi gak di 2025 ini? Ada sih potensi ya, ini kartu konflik teman-teman ya. Tetapi kartu konflik ini bukan berarti lalu terus 2025-nya kamu terus menerus konflik, itu tuh enggak juga teman-teman ya. Jadi ada cerita-cerita mendapatkan kebebasan. Konflik juga mungkin, tetapi kalau misalkan kamu take an action gitu kan, bisa keluar dari zona tersebut ya, ini nggak akan jadi apa-apa gitu. Dan ini sudah sering terjadi teman-teman, ini bukan cerita lama ya, ini cerita udah lama banget. Problem-problem yang terjadi di 2025 ini adalah problem-problem yang di 2024, 2023, 2000 sebelumnya juga pernah terjadi. Jadi ya bolak-balik ya, sama gitu loh teman-teman. Dan kalau misalkan hal ini terjadi, itu berarti kita juga ikut andil dalam menciptakan masalah-masalah ini. Gak gila ya kalau misalkan problem yang sama terus berulang gitu loh, dan kita gak belajar dari yang sebelum-sebelumnya gitu ya kan. Jadi potensi keuangan bagus nggak? Ada ya, potensinya bagus banget. Peluang-peluang kelimpahan juga ada ya di bulan-bulan tengah teman-teman ya, itu bakalan kayak spread out yang
kayak peluang-peluang keluar gitu ya, kesempatan-kesempatan apa kayak gitu. Ini jadi kayak durian runtuh ya dapat ya seperti itu. Tapi concernnya sih ke sana ya, concernnya adalah ke hal-hal yang kaitannya dengan keluarga. Dan ini biasa ya kalau kita bicara, if you are talking about family itu orang paling dekatnya kita sih gitu kan, tapi orang yang kadang-kadang bisa membuat kita itu merasa disakiti yang paling dalam gitu loh. Ya kalau udah seputaran itu udah susah gitu bilangnya atau bicaranya teman-teman ya, tapi ya berlalu kok gitu ya. Konflik-konfliknya juga berlalu asalkan bisa dilalui dengan bijaksana. Dan juga ada perasaan-perasaan sepi, perasaan kesepian, perasaan sendiri, tapi juga ada cerita-cerita rencana-rencana jangka panjang yang akan dilakukan. Ini akan terjadi di 2025 teman-teman ya. Rencana-rencana panjang yang sudah dirancang nih gitu kan, besar kemungkinan di akhir tahun ya, di akhir tahun akan ada peluang-peluang yang baru ya, di luar dari peluang-peluang yang sudah jalan kemarin-kemarin yang kayak gitu ya. Oke, lalu kita lihat ya, ini kan secara general ya, secara overall. Kalau kita lihat secara satu persatu, untuk keuangannya kamu, untuk kesehatannya kamu, dan untuk love readingnya kamu ya, kita akan lihat jauh lebih lagi. Kita lihat terlebih dahulu ya untuk kesehatan. Oke. Di 2025 ini buat kalian semua yang merasa gitu kan selama ini mungkin kurang care sama diri, diingetin nih ya, untuk kesehatan kamu, belajar sayang sama diri, belajar mencintai diri ya, karena badannya kita ini kan cuman punya kita aja gitu, nggak punya yang lainnya lagi gitu. Jadi ya dia mau minta tolongnya sama siapa kalau nggak sama diri kita sendiri. So ya teman-teman, please love yourself ya, belajar sayang sama diri. Walaupun ya kalau dibilang pekerjaan sangat banyak sekali ya teman-teman, tapi balik lagi ya, kalau kita sakit emang kita bisa kerja kan, nggak bisa juga ya kan. Jadi ya yuk gitu, badan kita cuma punya kita, jadi ya pedulikan dan sayangi ya. Dan kalaupun kamu berada di masa-masa sakit ya teman-teman, ketika kamu mendengarkan readingan ini karena ada potensi seperti ini ya, sabar ya untuk membentuk suatu kekuatan lagi, badannya kita jauh lebih stabil lagi ya. Itu butuh yang namanya waktu, butuh yang namanya proses, dan itu jangka panjang ya. Yang namanya menjaga kesehatan, yang namanya memaintenance kesehatan itu gak cuman yang namanya kayak sehari 2 hari lalu kayak besoknya baik-baik aja ya, kayak gitu enggak ya. Jadi emang bener-bener butuh waktu dan proses yang jauh lebih yang panjang gitu, karena ya namanya human ya, manusia, kita bukan robot yang kayak abis disolder kayak baik-baik aja disolder kayak habis di charge atau di solder gitu ya baik-baik saja gitu ya, enggak juga kayak begitu ceritanya teman-teman ya. Kalaupun kita luka pun ada masa-masa dimana kita butuh waktu untuk heal ya, untuk yang namanya menyembuhkan diri ya, hal-hal yang kayak begitu. Oke, teman-teman, jadi sayangi diri kamu walaupun pekerjaannya banyak ya, itu, dan belajar minta tolong sih. Jadi jangan semua-muanya kamu sendiri gitu, karena ya yang capek badan kamu sendiri ya, dan yang rugi kita sendiri karena kita juga nggak bisa ngelakuin apa-apa kan ya, right
Ini untuk kesehatan kamu. Sekarang kita akan menuju ke keuangan ya, keuangan. Oke, keuangan ya. Keuangan kamu seputaran pekerjaan ya. Kita lihat pekerjaan terlebih dahulu, kartu reality ya. Akan ada yang namanya orang-orang gak setuju dengan apa yang kamu lakukan teman-teman. Ya itu pasti ada lah, yang namanya juga manusia ya, ada pro dan kontra tuh pasti. Tapi ini agak sedikit lebih keras nih teman-teman ya. Dan protes-protes yang gak jelas kayak gitu. Dan ingat bahwa sebelum memutuskan sesuatu hal, kamu mesti yang namanya merenungkan terlebih dahulu, menganalisis terlebih dahulu untuk tidak terlalu terburu-buru, dan ya menunggu akan jauh lebih tepat ketika ada suatu masalah yang memang benar-benar besar ya teman-teman. Jangan terburu-buru ya untuk memutuskan sesuatu hal, even ya itu kelihatan menarik, itu kelihatan oke, itu kelihatan bagus ya, jangan. Oke. Lalu juga beban-beban keuangan ya, beban-beban keuangan ini yang harus kamu pikul sendiri ya. Ini mesti belajar nih, belajar bilang enggak, belajar bilang stop, belajar bilang cukup ya teman-teman. Karena setiap kali kamu memaksakan kehendak, setiap kali kamu memaksakan diri untuk yang namanya mencukupi segala sesuatu hal yang memang bukan kewajiban kamu sebenarnya teman-teman ya itu yang ya bakalan membuat diri kamu sendiri capek ya, membuat diri kamu lelah, membuat diri kamu mungkin sesak banget sampai nggak bisa bernafas. Terus buat apa gitu kan, bisa membantu orang lain tapi nggak bisa membantu dirinya sendiri gitu. Bisa membantu diri sendiri tapi juga lupa untuk bisa berbagi, ini juga nggak bagus tentunya ya teman-teman ya. Tetapi lebih ke kayak lebih banyak sekali ya, apalagi fenomena-fenomena yang terjadi gitu ya sekarang ini, ataupun udah dari lama banget gitu ya. Satu orang menjadi tulang punggung sedangkan yang lainnya jadi kayak biasa aja gitu ya. Ini yang kurang bagus. Karena apa? Ini tidak akan berjalan lama gitu loh, dan itu merusak diri gitu loh teman-teman. Jadi ya belajar bilang cukup, belajar bilang enough ya, belajar bilang stop, belajar bilang ini penting, ini nggak penting, itu mulai diprioritaskan, itu akan jauh lebih bagus. Right ya, ini untuk keuangan kamu. Sekarang kita akan menuju ke love reading ya. Love reading untuk kamu yang jomblo. Oke, untuk kamu yang jomblo, hati-hati dengan emosi-emosi sesaat yang naik turun ya teman-teman ya. Dan ya kalau kamu kebetulan suka gitu kan dengan seseorang yang kemungkinan besar ya 2025 ini nyantolnya sama orang yang udah punya pasangan, jangan ya. Jangan, please ya, don't. Kesempatan peluangnya ada soalnya gitu ya. Jadi sayang banget kalau misalkan dipakai untuk hal-hal yang enggak gitu. Terus transformasi atau perubahan-perubahan dalam kehidupan kamu di 2025 ini besar sekali ya. Ada hal-hal di mana changing environment juga ada teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar selama ini berada di satu lingkungan yang selalu nyalah-nyalahin, selalu yang namanya membuat kamu apa ya, jadi kayak mau maju nggak jadi maju gitu. Apa, tukang kritik ya, selalu dikritik, selalu salah, selalu ada yang salah, selalu ada yang begini, selalu ada yang kurang gitu loh teman-teman ya. Dan yang menyebabkan kamu nggak kemana-mana. Tapi 2025 ini justru kalau dilihat ada perubahan, ada 2 kartu perubahan ya. That means perubahannya cukup keras, perubahannya cukup besar ya, sehingga
ini bisa jadi bumerang atau bisa jadi peluang gitu, tergantung sama kamu sebenarnya ya. Kesempatannya ada, tapi kalau kamu melihat ini sebagai suatu bumerang, kamu gak akan kemana-mana. Tapi kalau kesempatannya ada nih, peluangnya ada, dan kamu bisa melihat segala sesuatu hal dengan ya oke gitu ya teman-teman ya, ini akan jadi hal yang baik pula ya, seperti ini. Oke, right. Ini buat kamu yang jomblo ya. Sekarang kita akan lihat buat kamu yang have relation, punya pasangan teman-teman ya, kita lihat. Buat kamu yang punya pasangan, stop yang namanya selalu mengkomplain, mengkritik gitu ya. Ada masa-masa memang pernah ada pengkhianatan. Ya, pernah, kalaupun tidak ada pengkhianatan, perlakuan merasa diperlakukan nggak adil gitu. Kenapa harus aku terus? Kenapa harus aku terus? Kenapa harus aku terus? Tapi kalau kita lihat di spiritual ya, spiritual ini adalah tentang selalu mengkritik semua hal, selalu nggak pernah yang namanya puas pada satu hal, selalu ada yang salah ya. Ini yang menyebabkan pada akhirnya satu, terjadi yang namanya stagnasi, kebosanan, karena selalu berulang pola-pola yang sama seperti ini ya. Dan satu circle juga udah tahu ya, sepertinya rahasianya kalian ini atau masalahnya kalian ini bukan hanya sekedar kayak masalahnya berdua aja, tapi jadi masalah umum juga ya, dimana lingkungan sekitarnya juga ikut-ikutan, keluarga dan lain-lain sebagainya. Jadi yuk ya, seimbangkan, saling belajar, saling ya. Life is not just about what you give to me gitu kan, tapi apa yang bisa aku berikan, apa yang bisa, bukan hanya apa yang bisa aku dapatkan dari kamu, enggak, tapi apa yang bisa aku berikan gitu ya, seperti itu. Oke, kalau udah seperti ini ya stop yang namanya complaining about something teman-teman, karena kalau pasangan selalu yang namanya dikomplain, dikritik ya dengan cara-cara yang kemungkinan besar mungkin maksudnya tidak mengkomplain, mungkin maksudnya tidak mengkritik, tapi jatuhnya ya di otak manusia kan sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Nah kadang-kadang ini bisa jadi masalah gitu ya. Oke teman-teman, ini ada yang merasa kebosanan, stagnasi ya, seperti ini ada, tapi balik lagi ya. Yuk jangan keluar kalau kamu lagi bosen sama pasangan kamu, ataupun sebenarnya nggak pernah bosen ya sama pasangan ya, tapi mungkin karena kegiatan yang monoton seperti itu terus gitu, jadi kayak bosan dan sebagainya. Jadi carilah gitu kegiatan-kegiatan yang menarik lainnya, dan tetap berdua gitu loh. Jangan membiarkan celah-celah itu masuk dengan apa yang namanya curhat sama pasangan orang lain juga gitu kan ya, curhat sama lawan jenis, itu janganlah teman-teman ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat untuk kamu yang menjalani sebuah hubungan yang kompleks ya, ada attachment. Oke, hati-hati ya dengan orang yang akan kembali lagi, artinya ya seseorang yang putus hubungan ya, putus kontak silaturahmi, kembali lagi, bisa jadi mantan kan ya, bisa jadi, atau teman bersenang-senang. Besar kemungkinan ada teman bersenang-senang yang mau ngajakin kamu senang-senang doang, senang-senang dalam tanda kutip ya teman-teman ya. Nah ini dia balik lagi, yang bisa melindungi diri kamu adalah diri kamu sendiri, bukan orang lain. So lindungi diri kamu ya, belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu-lalu teman-teman, jangan mau dibodohin ya. Yang bisa menghargai dirimu adalah dirimu sendiri, yang bisa melindungi dirimu adalah dirimu sendiri. Have a faith, punya integrity teman-teman ya, dalam artian itu ya, kalau kamu gak menghargai diri kamu sendiri, kamu main yang namanya ibaratnya ya melakukan hubungan-hubungan yang kurang baik dengan orang ini, orang itu, sama dengan kamu tidak menghargai diri kamu sendiri ya. Dan itu yang namanya, yang membedakan namanya manusia dengan hewan itu seperti itu. Integritasnya, kita diciptakan sebagai seorang manusia, punya integritas, punya yang namanya rasa, punya yang namanya budi, diciptakan sama alam semesta ini memiliki pri yang kita lihat sebagai pri kemanusiaan gitu ya, suatu kemanusiaan ini yang kadang-kadang hilang. Jadi
peri yang lain, karena hal-hal yang aneh-aneh sekarang ini udah makin marak teman-teman ya. Jadi ya ini dia yang untuk teman-teman yang sedang jatuh ke complicated relation, once again ya, yang bisa melindungi diri kamu, menghargai diri kamu adalah diri kamu sendiri ya. Oke, teman-teman, ini buat love reading. Sekarang kita bakalan lihat untuk kamu ya, di 2025 ini apa sih hal-hal baik yang mungkin terjadi. Oke. Membicarakan masalah-masalah itu malah jadi batuk. Oke, kita lihat. Janji-janji yang kemarin-kemarin masih belum tertepati, sekarang di 2025 ini besar kemungkinan janjinya bisa ditepati teman-teman. Harapan-harapan, peluang-peluang, tawaran-tawaran juga bakalan banyak muncul di 2025 ini ya. Dan pembelajaran ada nih. Kamu dapat kesempatan dan peluang-peluang untuk belajar lebih banyak ya. Ada kartu perjalanan juga, di mana kemungkinan besar perjalanan ke luar kota atau perjalanan ke luar negeri ataupun apa ya, ini bisa dilakukan. Seperti itu ya. Oke, jadi 2025 peluang-peluang pekerjaan bagus, pembelajaran bagus buat kamu yang mau sekolah lagi. Ini adalah saat yang bagus. 2025 adalah saat yang bagus ya. Komitmen ini juga janji-janji ya. Semoga ya teman-teman ya, apa yang kamu tunggu-tunggu di tahun-tahun yang sebelumnya 2025 ini dapat ya, dan karena ada potensinya juga dapat ya. Oke, sekarang kita lihat ke hal-hal yang perlu lebih mawas ya. Apakah gerangan? Oke, hati-hati terjebak ilusi-ilusi yang ada di pikiran sendiri ya. 2025 ini syarat banget dilingkupi dengan pikiran-pikiran yang semestinya tidak ditempatkan di sana ya. Seperti itu. Jadi belajar bersyukur pastinya, dan belajar punya tujuan serta cita-cita sih teman-teman ya. Hati-hati terjebak pikiran-pikiran yang gak nyata ini ya, karena kayak apa sih, kayak mikir aduh nanti kalau kayak gini gimana ya, takutnya ya, enggak ya. Ya seperti itu. Oke, right, 2025 seorang Cancer, kita lihat saran-saran yuk, saran buat kamu ngadepin 2025 ini apa. Fokus sama apa yang kamu mau lakukan gitu. Jangan sebentar A sebentar B gitu. Dan jangan berhenti di tengah jalan hanya karena kesulitan gitu. Jangan, karena apa? Karena sayang banget ya. Kalaupun nantinya tidak berhasil, setidaknya kamu sudah mencoba, dan itu bisa diulang lagi. Kita bisa mengulangi lagi sesuatu yang kita coba, dan itu gak apa-apa dengan cara yang lain teman-teman. Jadi fokus sama apa yang kamu mau lakukan ya di tahun ini. Lalu juga hal-hal yang pengen kamu lakukan kemarin-kemarin gak sempat dilakukan apa sih? Nah ini saat yang tepat nih teman-teman ya untuk kamu melakukan hal tersebut. Melakukan hal yang kamu sukai, melakukan hal yang kamu inginkan, melakukan hal yang memang kamu ingin lakukan yang masih tertunda yang kemarin-kemarin gitu. Jadi lakukan teman-teman ya, mumpung ya kita masih diberikan nafas, kita masih diberikan hidup. Ayo ya. Lalu juga yakin dan percaya. If you are talking about surrender, sudah surrender, benar-benar ada yang namanya manusia sudah berusaha ya, hasil dari perjuangan, doa, usaha, pengorbanan yang kamu lakukan ini ya tinggal satu aja. Faktor penentunya adalah kepasrahan juga gitu loh teman-teman ya. Faktor X yang di luar dari diri yang kita nggak pernah tahu gitu ya. Ini walaupun even it's only 1%, tapi kalau 99 aja nggak ada 1% aja nggak jadi 100% gitu loh teman-teman. Jadi pasrah
Belajar pasrah, fokus sama apa yang kamu mau lakukan, mulai lakukan apa yang ingin kamu lakukan dan melepaskan hasilnya menjadi seperti apa. Just enjoy, nikmati saja. Oke, teman-teman. Right, ini 2025 ya kamu, semoga apapun dan bagaimanapun nanti ya jalannya sesuai dengan harapannya kamu ya. Kalaupun masih belum sesuai dengan harapannya kamu, yang terjadi nanti teman-teman, masih ada tahun-tahun selanjutnya di masa yang akan datang. Tetap semangat teman-teman ngadepin hidup ini ya. Kita bakalan jumpa lagi di next video dengan tahun-tahun yang berbeda lagi ya, tema-tema yang nantinya bakalan jauh lebih dahsyat di 2025 ini ya, dengan zodiak-zodiak yang berbeda. Alright, thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great year. Bye bye.